Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Marilah kita mengawali dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpah surahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pelajaran dan juga ketentuan dalam agama, tentu di sana pasti ada nilai-nilai pendidikan. Nah, nilai-nilai pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana Allah ingin menguji setiap hamba-hambanya yang beriman. Allah pun juga ingin melihat bagaimana respon, semangat, dan juga sikap orang yang beriman ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan seruannya dalam perintah-perintah agama ataupun juga dalam bentuk larangan-larangan yang ditetapkan dalam agama. Nah, maka kalau hidup ini adalah ujian, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kehidupan, yang telah menciptakan kematian, dan hidup dan mati itu hakikatnya adalah untuk menguji siapa dan mana di antara amal yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Nah, dengan demikian maka tidak ada satupun setiap apa yang telah Allah tetapkan dalam agama kecuali Allah ingin melihat dan Allah ingin menyeleksi siapa di antara hamba-hamba yang bisa lulus, bisa lolos, bisa menunjukkan bukti nyata keimanannya. Salah satu amal yang Allah uji kepada hambanya di antaranya adalah perintah untuk i'tikaf. I'tikaf yang jelas merupakan bagian sunnah Nabi yang telah disepakati oleh para ulama, dan mobil khusus saat ini kita di penghujung 10 terakhir bulan Ramadan. I'tikaf tentu ada nuansa dan nilai pendidikan yang sangat tinggi di sana. Salah satu hal penting yang bisa kita ambil di antaranya adalah ulama sepakat bahwa i'tikaf definisinya adalah tinggal menetap di masjid dengan niat lillahi ta'ala dan juga beramal mendekatkan kepada Allah dengan hati, lisan, dan juga perbuatan. Maka masjid menjadi basis bagaimana tempat Allah, Baitullah ini akan menciptakan ketenangan. Wa il ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah Allah itu sebagai tempat mathabatan lin-nas, tempat menetapnya manusia, wa amna, dan tempat untuk mendapatkan ketenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lagi-lagi i'tikaf itu identik bahkan juga dikaitkan dengan masjid. Ada masjid maka di sana Islam mengajarkan untuk tinggal, menetap, dan juga mengevaluasi. Sebab tidak ada tempat yang paling nyaman di muka bumi ini kecuali Baitullah. Allah menjanjikan dengan dua tadi, mathabatan linnas wa amna, tempat menetapnya manusia dan juga tempatnya untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan bagi manusia. Apa? Di sana
ada pesan yang wajib dan mesti kita pahami. Di tengah situasi kondisi saat ini, yang manusia sudah mulai menjauh dari masjid, yang manusia sudah mulai menjauh dari agama, hukum-hukum agama mulai ditinggalkan, tidak diindahkan, dari mulai individu, keluarga, masyarakat, sosial, dalam hal ekonomi, politik, budaya. Nah, tentu melalui pesan i'tikaf adalah kembali ke masjid, kembali ke ajaran Islam, dan kembali taat supaya hati kita menjadi tenang dan di sana ada ketentraman. Iman Widin rahimakumullah, maka i'tikaf itu adalah menyampaikan pesan dan pelajaran penting bagi kita. Satu, bahwa ketika kita kembali kepada masjid sebagai tempat yang Allah jadikan rumah yang paling aman dan nyaman, itu menunjukkan bahwa tidak ada tempat berlindung manusia kecuali kembali kepada Allah. Maka ketika manusia sudah jauh dari Allah, maka di sanalah mulai munculnya kegelisahan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Maka ketika Allahnya sudah jauh dari manusia, di sana sudah tidak terwujud manusia itu sebagai ciptaan Allah yang bisa menunjukkan tadi bagaimana Allah yang punya sifat Rahman, Allah yang punya sifat Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Adil, Allah pun yang Maha Pemberi, dan lain sebagainya. Maka di saat manusia jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dengan aturan Allah, maka nilai-nilai tadi sudah mulai hilang. Maka pantas kalau sudah tidak kembali ke masjid, tidak menetap di masjid, tidak ada ketenangan dalam jiwanya, maka hidupnya pasti gelisah. Tindakannya pasti menyalahi, ucapannya menyalahi, kebijakannya menyalahi, dan setiap tindak tanduknya pasti jauh dari ketenangan. Nah, dengan demikian maka Tuhan Fidin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kepada esensi i'tikaf. Satu adalah jadikan masjid sebagai peranata pendidikan. Nah, pendidikan di sana selain kita mendekat kepada Allah, yang paling penting adalah ada media taklim, ada media pembelajaran. Sebab kata Imam An-Nawawi, tegaknya ad-din ini diantaranya adalah ketika umat ini banyak melakukan taklim, halqah-halqah taklim. Maka ketika umat ini ingin bangkit, perbanyaklah halqah-halqah taklim, bukan perbanyak dengan hal-hal yang lainnya. Maka halqah taklim ini menjadi satu jaminan bagaimana umat bisa menjadi pandai, umat menjadi berilmu, umat menjadi faham tentang ajaran Islam. Sebab hanya melalui transformasi pembelajaran, itulah salah satu media yang bisa menjadi manusia kenal kepada Allah, kenal kepada dirinya, untuk apa hidup, mau kemana hidup ini, dan nanti bagaimana setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Maka jadikan masjid sebagai tempat untuk i'tikaf, dan ini menunjukkan bahwa masjidlah satu-satunya yang bisa mendatangkan ketenangan, mendatangkan ilmu sebagai peranata pendidikan sosial, yang memang masjid nanti lebih jauh bisa menjadi madrasah. Masya Allah, kalau masjid sudah menjadi madrasah, maka masjid akan ramai. Sebab di sana ada ahlul ilmi. Orang datang ketika ada ahlul ilmi, maka di sana ada proses taklim. Ketika masjid itu fungsinya dikembalikan sebagai tempat yang pembinaan dan juga nuqtah, titik awal peradaban, maka itulah masjid yang sesungguhnya, masjid yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka i'tikaf dan masjid itulah nuqtah atau titik peradaban kebangkitan umat Islam. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.